baru ya. Waktu kalian kesini pernah lihat nggak tinggi sekali nggak gedungnya? Menurut kelas 3A, apakah ini ketika dibangun langsung dibangun tanpa pengukuran? Gimana caranya supaya tingginya tidak miring-miring? Diukur. Nah, ternyata para arsitek itu mengukur dulu supaya tidak miring. Coba bayangin, kalau sekolah kita dibangun tapi tidak diukur dulu, gimana? Bisa jadi miring. Kalau miring, misalnya kelas kita harusnya posisinya lurus, karena tidak diukur bisa gimana kita? Miring. Kemudian meja yang kalian lihatin, ini kira-kira bisa sama nggak semuanya? Kalau diukur atau tidak? Kalau diukur ya. Kalau misalnya tidak pakai pengukuran, apakah bentuknya semuanya akan sama? Tidak. Kemudian ternyata alat ukur itu ada satuannya. Siapa yang udah tahu satuannya dari alat ukur? Ada apa aja sayang? Sentimeter. Terus ada apa lagi? Meter. Nah, kemarin waktu di awal kita sudah belajar tentang alat ukur tidak baku. Kemarin kita mengukur papan tulis menggunakan apa? Jengkal. Nah, kemarin waktu pakai jengkal, apakah jengkal ibu dengan jengkal kelas 3A semuanya sama? Beda. Nah, sekarang lihat, ada pertanyaan. Apakah benda yang diukur dengan jengkal akan sama hasil pengukurannya dengan pakai meteran? Kenapa? Karena kalau pakai jengkal berbeda-beda. Nah, ternyata pakai jengkal berbeda-beda. Terus kenapa sih kita perlu mengukur panjang benda dengan satuan yang sama? Hari ini kita akan cari tahu ya, kenapa ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Siapa yang mau bantu ibu bacakan tujuan belajar kita hari ini? Siapa ya? Sarga ya? Oke, Sarga, boleh Sarga? Kelihatan nggak dari situ sayang? Sarga, tujuan kita belajar hari ini apa nak? Melalui video pembelajaran dan mengamati penjelasan guru, peserta didik dapat menggunakan penggaris atau meteran untuk mengukur panjang benda dengan benar. Pintar. Yang kedua tujuan kita hari ini adalah Melalui pengamatan, peserta didik dapat membandingkan dengan pengukuran dari beberapa benda menggunakan satuan baku dengan benar. oke. Karena Sarga hari ini sudah berani membacakan tujuan pembelajaran kita, kasih apa? Pintar, Sarga. Terima kasih. Kemudian ibu di sini punya dua benda. Ini namanya apa? Pengait. Kalau ini pasti sering pakai ya. Terus yang kedua ini apa? Nah, yang sering dipakai yang mana? Pengait. Kalau ini sering lihatnya di mana? Di penjahit. Selain di penjahit di siapa? Di rumah. Mama punya ya. Nah, kemudian apakah hasil pengukuran dari dua alat ini kira-kira bakal sama nggak kalau ibu ukur pakai dua alat ini? Beda. Kira-kira bakal sama apa beda ya? Ada yang jawab beda. Barisan sini jawab beda. Barisan sini apa nak? Beda. Nanti kita buktikan ya. Nah, sekarang kita akan mengamati sebuah video satu lagi. Nanti kita lihat apakah alat ukur yang ibu bawa nanti hasilnya berbeda. Halo, aku Dava dan aku Lulu. Yuk kita belajar bersama.
Teman-teman, sebelumnya kan kita sudah mengukur benda yang ukurannya sudah dipotong-potong. Sekarang aku punya ide lain. Apa itu? Apa itu? Benar, kan sudah aku bilang kalau di taman jangan main ponsel. Memangnya kenapa sih, Made? Sudah. Maksudnya Made akan lebih baik jika kita bermain bersama-sama. Betul itu. Siapa yang masih suka main HP? Ya sudah. Sekarang kita mau ngapain? Aku ingin mengukur panjang benda-benda yang ada di taman ini. Mengukurnya menggunakan apa? Aku menggunakan penggarisnya. Kalau aku pakai ini. Aku mau ukur bambu ya teman-teman. Coba perhatikan. Panjang bambu ini Berapa katanya? 3 meter. Oke, aku mau hitung pagar ya. Aduh, Nah, ini pagar. Dia hitungnya pakai penggaris. Kira-kira cocok atau tidak? iya. Tidak. Harusnya pakai apa kira-kira teman-teman? Tara. Kita lihat. Nanti dia ukurnya benar pakai penggaris atau bukan? Ini panjangnya berapa ya? Kenapa sulit sekali menentukan panjangnya? Made, kenapa kamu bisa cepat mengukurnya? Mana aku tahu. Aku langsung saja tuh. Ada apa, Dava? Aku mau mengukur pagar ini, tapi aku bingung karena penggarisnya lebih pendek dari pagar ini. Sebentar, aku cari dulu ya di internet. Menurut yang ada di internet, dijelaskan untuk mengukur panjang benda, kita harus menggunakan alat ukur yang sesuai. Alat ukur yang sesuai? Apa itu? Iya, ini ada beberapa jenis alat ukur panjang. Ada penggaris, meteran tangan, meteran gulung, dan meteran jahit. Wah, kenapa tuh? Made, Bono, aku tidak sengaja, tapi handphoneku jatuh. Kalau tidak bisa digunakan, bagaimana? Buna, kamu mau aku bilangin papaku? Nah, kalau main sebaiknya kita tidak membawa HP. Bona, ini masih nyala kok. Tapi katanya sudah retak. Coba deh, kamu buka dulu. Iya kan masih nyala. Aku masih bisa mencari mengenai alat ukur kok. Tadi kan ada beberapa jenis alat ukur panjang, yaitu ada penggaris, meteran tangan, Oke, yang ini apa namanya? Terus yang kedua? Terus yang ketiga? Yang terakhir? meteran gulung, dan meteran jahit. Nah, alat ukur ini panjang, satuan dan fungsinya berbeda-beda. Penggaris satuannya cm, panjangnya ada yang 15 cm, 30 cm, dan 100 cm. Fungsinya untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari. Nah, kemarin sama ibu ditugasin bawa penggaris ya. Coba lihat penggarisnya masing-masing. Ini penggarisnya masuk yang mana? Yang 15 cm, 30 atau 100? 30. Nah, ibu lihat di sini punyanya Alesa berbeda. Alesa berapa Alesa penggarisnya? 60. Ini punyanya Alesa 60 ya. Terus. Atau sama dengan panjang penggarisnya. Nah, lihat buat beberapa aja. Sedikit, tusuk sate, atau mengukur gambar. Bisa kan, Bona? Iya. Iya. Nah, sekarang coba kamu baca lanjutannya.
dan lain-lain. Nah, tadi kalau kita mengukur pagar, yang lebih cocok berarti penggaris atau yang ini? Ini apa namanya tadi? Meteran tangan. Kalau meteran gulung berarti satuannya meter. Nah, kenal ya? Silakan masuk. Kasih tepuk tangan dulu dong, guys. Bapak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini Ibu mau kenalkan dulu ya. Ini Bapak. Bapak ini adalah orang tua murid dari Kakak Melody ya. Bapak silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, senang hari ini? Sehat semuanya? Perkenalkan, saya akan berkolaborasi dengan Ibu Astuti, Ibu Guru kalian, yang akan menyampaikan tentang alat ukur tadi yang biasa saya pakai. Bapak sering menggunakan alat seperti ini. Tadi kan sudah disampaikan sama Ibu ya di video tadi. Alat ukur itu ada berapa macam? 4. 1. Baik. Kedua. 3. Yang seperti ini. Satu lagi. Ya, untuk mengukur tinggi badan atau untuk mengukur panjang kain ya. Di sini ini ukuran meteran ini ukurannya ada yang 30 meter, ada yang 100, ada yang 50 ya. Ini digunakan untuk mengukur luas lapangan bola ya, yang tadi udah dilihat sama kalian semua, dan untuk mengukur luas bangunan. Jadi satuannya apa ini? Meter. Semangat dong. Satuannya apa? Jangan lemes. Pak, mau coba Ya, enggak? siapa yang mau coba? Kita praktikan ukuran ini ya. Gimana Pak cobanya? Ayo silakan, satu orang sini. Kita belajar Satu orang satu panjang. atau satu kelompok satu Pak? Berarti ada di sini ada berapa kelompok? 6. Berapa kelompok saya? Berarti satu kelompok satu ya, maju ya. Dari kelompok satu siapa yang mau coba? Ayo. Laika mau sini. Ayo maju, silakan, Maju, satu-satu. Laika. Kelompok Terus satu. dari kelompok dua siapa nak? Aska, ayo sampai saya. Kelompok tiga, Dinda. Sini ya sini. Krishna. Lanjut dari kelompok ini, Ae. Dari sini siapa? Siapa? Alika yang udah angkat tangannya. Oke. Cara mainnya gimana Pak? Silakan adik berbagi di sini di belakang ya, ini. Nanti kita ukur lompatan adik-adik semua ya. Berapa jauhnya? Mungkin kan kalau adik-adik ini semua nggak ada yang sama ya lompatannya. Nanti kita ukur jauhnya sampai lompatan Nah, kita mulai dari sini ya. Kita kasih tanda. Ya, dari sini. Nanti setelah lompat, Nanti diukur sama kalian biar kalian mengerti cara mengukurnya ya. ayo dong, kasih semangat buat Ya, teman-temannya. Kita lanjut yang tinggi, Aska. Sampai mana? Nanti kita hitung ukurannya. Ambil lancar-lancar dulu, Aska. Woi, semangat. Diam dulu. Ini Aska ya. Aska. Aska coba ukur. Ini ukur dulu. Tadi Ibu coba kan alat ukurnya. Silakan coba Aska. Ajarin Pak gimana caranya Pak. Ukurnya dari titik dulu ya. Coba lihat semuanya teman-teman nih. Bapak mulainya dari angka berapa? Dari nol ya. Dari angka 0 ya. Itunya ditarik terus. Terus. Ya. Sip. Nah, ini satu-satunya bukan itu yang di belakang. Ini ada berapa? Berapa ada berapa? 80 cm. Kalau ke 100 berarti 1 meter. Berarti 1 meter itu berapa Pak? 1 meter itu 100. 100 Bisa cm. 180 ya. Oke, Aska 180 cm. Kita tulis di sini ya. Atau ada yang mau bantu Ibu tulis ini papan? Oke.
Ini. Coba. Kita pegang. Ya. Alika saya. Alika. 100 berapa? 132. Alika 132. Terus. Baikkan. Alika, kamu terakhir. Dua. Yang lain mau coba? Sebentar ya, Raika dulu. Raika ambil ancang-ancang dulu. Ambil ancang-ancang dulu. Ya, dari belakang ambil ancang-ancang dulu. Di sini. Duduk lagi dulu, nanti kalau habis ini aku kasih kesempatan 2 orang lagi. Siapa yang mau coba? Apa? Apa? Ayo Pak. Apa? Itu dulu ancang-ancang dulu baru. Ini biar rata. Dua. Woi. Nih. Kamu pegang. Nih. Ini 100 berapa Pak? Kalau 1 meter itu 100. Apa 192 ya? 192. Terakhir nih Pak ya. Atau lagi. Ini loncat gitu. Itu berapa? Kalau pegang ukur berapa? Itu kita sudah beli berapa? 138 saya. Terus lagi, terima kasih. Teman-teman, udah tahu gimana cara pakai meteran dulu? Nah, nanti mau coba lagi pakai meteran dulu? Bapak, terima kasih sudah menjelaskan. Gimana anak-anak, senang nggak dijelasin sama Bapak hari ini? Terima kasih Bapak, mudah-mudahan nanti lain kesempatan bisa membantu di sini lagi ya Bapak. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Bapak. Belum itu untuk mengukur apa? Umur apa tadi? Lapangan. Nanti kalau kamu udah dewasa, pasti kalau punya tanah atau punya bangunan pasti diukur sama meteran dulu. Ya, ini sangat berguna ya. Nah, ya. Baik, Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diukur ya. Kita lihat di sini. Aska, berapa hasil lompatannya? 180 cm. Dika berapa Dika? 170 cm. Krisna berapa sayang? 160 cm. Sae berapa? 190 cm. Alika
Kok Cenya tulis? Ya? Ayo kerjasamanya, saling berbagi tugas. Yuk. Pisau, garpu, korek. Sekarang coba sebutkan pensil. Hasil pengukurannya berapa? 20 cm. Bagaimana teman-teman? Apakah jawabannya sama 20 cm? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 6. Lanjut. Pulpen.
lebih teknis